Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Beautiful Vampire. Dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang vampir cantik berusia 500 tahun yang telah jatuh cinta pada manusia biasa. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja miringkan HP dan otak Anda, lepaskan pembalut Anda, nyalakan YouTube mode gratis Anda, dan mainkan intronya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Ran. Dan faktanya, Ran adalah seorang vampir yang berusia lebih dari 500 tahun yang hidup di tengah-tengah manusia normal. Ran sendiri memiliki sebuah toko rias yang ia tekuni selama beberapa ratus tahun lamanya. Di kesehariannya, Ran hanya meminum darah dari daging hewan yang telah dihaluskan untuk bertahan hidup. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menikmati darah manusia selama dirinya hidup menjadi seorang vampir yang beautiful. Untuk melakukan kegiatan di luar ruangan, karena vampir rentan terhadap sinar matahari, Ran pun memiliki solusi tersendiri dengan hal tersebut. Ia memakai krim anti sinar matahari yang ia temukan sendiri, sehingga membuatnya aman dari pancaran sinar matahari yang dapat membakar kulitnya. Singkat cerita, di suatu hari terlihat ibu kos besar bernama Kang Munjo, ini orangnya, yang sedang menagih uang sewa atas tempat tokonya itu. Dan jika Ran tidak segera membayarnya, maka ia akan diusir dari sana. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, Ran pun berusaha mencari uang dengan membagikan selebaran poster potongan harga 50% dari toko rias miliknya, dengan berekspektasi toko rias miliknya akan ramai pengunjung. Seketika hal tersebut berhenti ia lakukan setelah Ran mendapatkan uang pecahan 500.000 di tepi jalan seusai berduel dengan sales marketing lain di sana. Di malam harinya, di perjalanan pulang, Ran bertemu dengan seorang pria tampan yang mukanya persis seperti muka saya dulu sebelum saya operasi plastik. Pria tersebut bernama Lee So Neon. Neon. Dede susah disebut namanya. Panggil saja Lee. Di pertemuan mereka, Ran teringat dengan sosok Jin Yi, satu-satunya orang terdekat Ran yang selalu berada di sampingnya di saat ia merasa terpuruk di masa lalu. Di mana aroma Jin Yi persis seperti aroma tubuh Lee yang membuatnya teringat akan masa lalu. Singkat cerita, mantan pun tiba. Terlihat Ran yang sedang putus asa karena salon rias miliknya yang masih saja sepi pengunjung. Di saat yang sama, datanglah Lee di sana. Hey there. Lee meminta Ran untuk merias wajahnya karena ia akan mengikuti audisi pemilihan aktor di sebuah film. Di saat Ran sedang merias wajahnya si Lee, nampaknya Ran tidak tahan dengan aroma lezat dari darah Lee dan berniat untuk menggigit Lee di saat itu juga. Ketika Ran ingin menghisap leher si Lee, tiba-tiba datanglah ibu kos besar di sana. Dan faktanya, si ibu kos besar ternyata emak dari si Lee. Si ibu kos besar yang mengira bahwa di antara mereka terjadi sesuatu yang macam-macam, seketika menyerang Ran dengan mengandalkan tubuh besarnya. Tetapi, hanya dengan satu jari saja, Ran dapat dengan mudah menghentikan aksi sirkus si ibu kos tersebut. Setelah Lee pergi dari sana, si ibu kos besar memerintahkan Ran untuk berhenti mendekatinya, sekaligus tidak lagi merias wajah si Lee puteranya, dengan imbalan potongan harga sewa salon rias miliknya. Ran pun menjawab,
당신 아들 오늘도 돈 안 내고 갔어. 15만 원. Lanjut cerita, keesokan harinya Lee kembali datang ke salon Ran untuk membayar sewa rias wajahnya semalam. Di saat itu juga Lee mengajak Ran untuk makan malam bersamanya. Ketika Ran hendak ingin berbicara, seketika Lee menutup bibir Ran dan meminta Ran untuk menciumnya. Awalnya Ran terlihat malu-malu tapi mau. Dan kemudian Lee sendirilah yang menyosorkan bibirnya ke bibir Ran untuk memberikannya sedikit kecupan pencuci mulut yang mengenakkan. 허락할게요. 키스. Di momen langkah tersebut, Ran terus dibayang-bayangi dengan sosok Jin Yi dari aroma tubuh Lee yang membuatnya tergoda untuk mencicipi darah segar Lee. Karena tidak tahan, Ran pun melepas pelukan Lee dan meminta Lee untuk menjauhinya. Tetapi Lee tidak menghiraukan perkataan Ran dan tetap mendekatinya. Di waktu yang sama, terdengar suara ketukan pintu yang berasal dari luar salon Ran, dan itu merupakan si ibu kos besar yang mencoba untuk masuk di sana. 있는 거 엄마한테 걸리면 죽어. 제발. Karena tidak ingin keberadaan mereka diketahui oleh si ibu kos, mereka pun bersembunyi di balik lemari baju di sana. Setelah melihat salon rias Ran yang kosong, si ibu kos besar pun pergi dari sana. 그 건물이 매물로 나왔다고? Singkat cerita, mantan pun tiba. Keesokan harinya lagi, terlihat Lee yang sedang menghampiri Ran. Di sana, Lee mengucapkan terima kasih pada Ran karena telah menolong dirinya dari emaknya semalam. Tanpa mengucapkan kata sama-sama, Ran pun seketika mengajak Lee untuk keluar bersamanya. Dengan sangat senang hati, Lee pun menyetujuinya. Kemudian scene beralih ke puskesmas terdekat. Di sana, Ran meminta kepada si mbak perawat untuk mengambil beberapa liter darah Lee untuk kemudian diberikan kepadanya. Tetapi si perawat yang bingung dengan maksud dari permintaan si Ran seketika menolak permintaan Ran tersebut. Mendengar hal tersebut, Lee pun berniat membawa Ran ke rumah sakit karena ia mengira Ran sedang sakit dan kekurangan darah. 우리 병원 가자. Di tempat lain terlihat si ibu kos besar yang sedang berada di salon rias milik Ran untuk mencari informasi lebih dalam tentang siapa Ran sebenarnya. Di sana, si ibu kos besar menemukan informasi tentang kartu kependudukan Ran yang faktanya Ran telah hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak puas dengan bukti tersebut, si ibu kos besar pun kembali mencari informasi lain. Hingga akhirnya ia menemukan beberapa botol berisikan darah hewan segar yang diawetkan di lemari pendingin di sana. Dan hal itu semakin menyakitkan si ibu kos besar bahwa Ran bukanlah manusia biasa sama sepertinya. Kemudian scene kembali beralih ke Lee yang sedang mengikuti audisi pemilihan aktor sebuah film. Di sana ada juga Ran yang sedang menonton Lee, sekaligus ia ingin memastikan bahwa apakah benar Lee merupakan reinkarnasi dari Jin Yi, sosok orang yang selalu berada di sampingnya di masa lalu. Jika Lee dapat berakting dengan gerakan yang sama seperti Jin Yi, maka dapat dipastikan bahwa benar Lee merupakan reinkarnasi dari Jin Yi. Tetapi setelah melihat akting Lee yang sangat luar biasa buruknya, Ran pun merasa yakin bahwa Lee sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosok Jin Yi. 진아 미안하다. 내가 큰 오해를 했어. 저런 연기력을 가진 자가. Di sisi lain, si ibu kos besar yang telah mengetahui bahwa Ran merupakan sosok wanita vampir, akhirnya ia memutuskan untuk mengusir Ran dengan media kayu salib, bawang putih, dan beberapa alat dukun lainnya. Adegan kembali berganti ke Ran dan Lee yang sedang berada di salon rias Ran. Di sana, Ran akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya pada Lee. Ran mengatakan bahwa dirinya adalah seorang wanita vampir yang telah berusia 500 tahun. Dan sosok Jin Yi yang selalu ia katakan adalah seorang wanita yang selalu berada di sampingnya.
di terpurukannya di saat pertama kalinya ia berubah menjadi vampir. Jin Yi lah satu-satunya orang yang selalu berada di dekat Ran, yang senantiasa merawat Ran dengan tulus hati. Mendengar fakta tersebut, Lee pun memutuskan untuk ingin menjadi seorang vampir sama seperti Ran, dengan hidup abadi bersama Ran selama-lamanya. Lalu kemudian, Ran pun seketika memberikan kecupan pencuci mulut pada Lee dan kemudian menggigit lehernya. Setelah menggigit leher si Lee, Ran kembali terbayang-bayang sosok Jin Yi, yang faktanya ternyata dulu ialah yang telah menyebabkan kematian si Jin Yi. Ran dengan sengaja menggigit leher Jin Yi dengan berharap Jin Yi akan dapat berubah menjadi vampir sama seperti dirinya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jin Yi pun harus tewas di tangannya sendiri. Di saat itu pun Ran merasa bahwa kejadian di masa lalu yang menimpa Jin Yi akan terulang pada Lee. Dengan cepat Ran pun membawa Lee keluar dari dalam salonnya untuk meminta pertolongan. Tetapi karena Ran tidak memakai krim anti mataharinya dan pakaian safety-nya, seketika tubuh Ran terbakar dan ia pun pingsan di tengah jalan. 저기 난 사장. Si ibu kos besar yang berniat mengusir Ran dengan alat dukun yang dibawanya, dengan tidak sengaja menemukan Ran yang tergeletak di jalan. Si ibu kos besar pun membawa Ran ke rumahnya. Sesampainya di rumah si ibu kos besar, terlihat kulit Ran yang terbakar sinar matahari seketika kembali pulih dengan sangat cepat. Di saat Ran tersadar, si ibu kos besar yang awalnya ingin mengusir Ran, tetapi nampaknya sekarang ia berubah pikiran. Ia meminta Ran untuk menjadikannya seorang vampir sama seperti dirinya, agar ia bisa hidup abadi dan awet muda kembali. Yo. Singkat cerita, mantan pun tiba. Setelah Lee tersadar dari gigitan si Ran, Lee pun memutuskan mencari Ran untuk menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya. Tetapi setelah berada di salon rias Ran, ternyata Ran sudah tak berada di sana. Hingga di saat beberapa jam menunggu, akhirnya Ran pun tiba di sana. Ran menceritakan semuanya pada Lee bahwa Lee sekarang telah resmi menjadi vampir sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Lee pun merasa sangat lega karena ia akan hidup abadi bersama Ran, wanita yang dicintainya, walaupun usia mereka yang terpaut 499 tahun. 사람들이 더 빨리 늙었나? 다시 물어버린다. 물어봐. 물어. Di tengah perbincangan mereka, datanglah si ibu kos besar di sana yang meminta Ran untuk menggigitnya agar ia juga bisa menjadi vampir sama seperti si Ran. Ran pun menyetujui permintaan si ibu kos besar dengan syarat harga sewa salon rias miliknya akan dipotong dan juga potongan harga sewa untuk semua orang yang menyewa tempatnya. Si ibu kos besar pun membutuhkan 1 hari untuk berpikir atas permintaan Ran tersebut. Di penghujung film terlihat Ran yang sedang memberikan sebuah kalung berlian untuk Lee yang berasal dari darahnya sendiri. Ran meminta Lee untuk menjaga kalung tersebut jika kelak Ran telah tiada. Film pun ditutup dengan Ran dan Lee yang hidup bahagia sebagai pasangan vampir yang beautiful dan handsome. Film pun tamat.